saya melek kaki bang. Tapi ya dengan jubah yang merahnya itu. Dia juga. Dia juga. Saya lihat mukanya kayak orang pakai bedak sekilo putih. Matanya merah bang. Om Bre, Mas Bre, selamat datang lagi di Kimata. Kita mau cerita, kagak enak banget gue sendirian ya. Gila nih. Pak Fu, Atit, Harsup berhalangan. Bu Prot tolong disuratin Bu Prot. SP berapa? Gue sendirian nih, tapi gue gak sendirian. Kali ini emang ada temen gue yang mau cerita. Namanya Om Isom. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Iya. Om Isom ini kalau kalian suka horor, suka nonton YouTube konten kreator horor, pasti nggak asing sama mukanya. Sering lalu lalang dia. Sering berseliweran. Berseliweran di YouTube kreator horor yang lainnya. Malam Om. Malam. Gila, apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Gue denger emang gila, ceritanya banyak banget ya Om. Banget. Ya pengalaman yang ibaratnya bersinggungan sama mistik gitu ya bang ya. Banyak saya. Tapi masih ada satu cerita kayaknya yang dipersiapkan untuk Kimata ya. Iya. Sebelum Om Isom cerita, Om Isom itu backgroundnya apa Om? Kesehariannya? Kalau sekarang ya, sekarang saya kebetulan lagi ngejalanin usaha sendiri yang bergerak di bidang laundry. Oh, oke, laundry. Iya, laundry. Karena pengalaman saya kerja di tempat lain juga banyak. Saya pernah jadi maintenance gedung, pernah jadi operator musik, Waduh, pernah juga di apartemen, banyak dah pokoknya. Catering saya juga pernah. wah, segala bidang disikat. Segala bidang, selagi ada. Di masing-masing bidang itu pasti punya ini ya, punya pengalaman sendiri. Iya, banyak. Nah sekarang yang mau diceritain di Kimata apa Om kira-kira? Ini pengalaman waktu saya dulu dapat kerjaan kebetulan jaga gudang. Gudangnya ini gudang mebel bang. Jadi mebelnya tuh mebel-mebel mahal, mewah. Di daerah gudangnya ini letaknya di daerah Jalan Kapuk Kamal Raya. Nomornya nggak saya sebut lah ya. Nggak usah dong, biarin aja. Iya. Karena memang tuh lokasi itu banyak gudang gitu kan. Awal ceritanya ini kejadian di tahun sekitar 2002-an ya. 2002-an lah kalau nggak salah ini. Jadi saya yang tadinya selepas SMA, saya kan lulusan 97 ya kan. Itu setelah tahun 2002 saya baru ada kontak lagi sama teman SMA saya dulu, sebut aja namanya Ucul lah ya. Gitu. Ucul. Lepas dong. Calling saya, ya kan. Som. Oh enggak, dia nggak manggil Som, dia selalu panggil saya Bro. Bro, lu sekarang gawe di mana? Ah kebetulan gue lagi kagak ada gawe nih, saya kata gitu kan. Lu mau gak? Kayaknya nih kalau lu mau kerja sama gue nggak pakai dites katanya. Karena menurut gue ini kerjaan paling cocok sama lu, dia bilang gitu. Emang kerja apaan? Temen saya ngomong gini bang, lu kan kagak ada takutnya sama setan, dia kata gitu kan. Emang ngapain kerjanya, jagain kuburan, saya kata gitu ya kan. Udah lu kemarin dah main ke hutan kayu, saya kan dulu tinggal di hutan kayu ya. Datang tuh malam itu juga tuh, jam-jam 9 ke tempat saya. Nawarin, nih gue ada kerjaan Som. Jadi nunggu gudang, lu kerjanya malam, cuma gue kasih tau dulu sekarang, lu tuh selalu malam terus, nggak ada di pagi. Lah kok bisa begitu, saya kata gitu kan. Cerita ada tuh dia, ini terus terang aja Som. Ternyata teman saya Sucul itu kerja juga baru jalan 2 minggu bang. Di situ ya kan. Dia bagian admin, kalau dia admin. Jadi ini gudang mebel, tapi ada kalanya nih si yang punyanya kan Cina ya. Ada juga dia ngikut pameran umpamanya, atau ada tokonya juga gitu kan. Nah saya kebagian di gudangnya. Itu tempat barang-barang mewah gitu kan. Udah, saya bilang ceritanya gimana emang gitu kan. Ya mudah-mudahan sih lu berani, dia bilang gitu kan.
Ini aja gue ngubungin lu karena baru kemarin nih yang jaga malam itu, baru malam kemarin masuk, besoknya udahan kagak balik lagi. Kabur. Jadi paling lama itu 2 hari bang. Waduh. 2 hari itu udah paling lama dia bilang. Udah saya dikasih alamat. Besoknya nih saya datang tuh. Pagi saya berangkat tuh. Pagi dari Hutan Kayu. Jauhnya minta ampun bang. Jauh banget. Jauh gitu kan. Singkat cerita nyampe deh di lokasi. Saya ketemu sama Singkonya dikenalin. Kok nih teman saya yang saya bilang Isom gitu. Kenalin. Langsung tuh sama Singko. Saya diajak keliling tuh bang. Ajak keliling gudang itu. Gudangnya gede banget ya kan. Banyak tuh barang mewah. Terus Singko bilang gini, Som, lu nanti jaga gudang. Tugasnya itu kalau ada pengiriman barang malam atau kita habis pameran balik ke gudang, ya itu urusan lu udah. Atau ada barang keluar dari gudang, itu urusan lo. Maksudnya buat Pencatatan. surat jalannya apa segala macam gitu kan. Oke kok. Cuman satu minta gua, lu hati-hati di dalam gitu kan. Emang kenapa? Barang ini kita mahal semua. Jadi saya ngeliat bang, ada buat kap lampu dari bahan tembaga kayaknya ya, atau itu kotak kecil doang, itu saya lihat harganya 700.000. Wah. Itunya lampu tuh apa? Mangkokan Kap lampu ya, yang buat nempel di dinding tuh biasanya itu ya. Buset kayak gini doangnya 700.000 dalam hati saya gitu kan. Terus dikasih tahu tidur di situ kan bang, ada kayak tempat tidur ya, ada yang model spring bed, ada yang model kayu biasa gitu kan, yang model busa. Diwanti sama Singko, saya kagak boleh tidur di situ. Jadi disediain Som nih, gua kasih ada bukan kasur kecil ya, kayak karpet kecil gitu ya. Karpet kecil tipis bang, yang dari plastik, ya kan? Kadang-kadang juga tapi ya. Nah, lu tidur di situ gitu kan, udah nggak masalah sih, saya mau tidur di mana aja kok. Saya bilang yang penting pulas, saya kata gitu kan. Ya udah, saya keliling. Saya ke belakang gudang. Di belakang gudang ternyata buat kayak ada dapur gitu bang. Lu mau masak apa di sini Som? Kenapa gua nggak kasih dapur di dalam? Karena minyak itu nyerap ya, minyak Pantry-nya panas. di luar ya, Ya, jadi di luar gudang tuh bang. Sama toilet di sebelah kanan, toiletnya kecil gitu kan. Saya tengok-tengok, ya kan. Udah, saya ketemu ceritanya nih ngobrol. Itu saya hari itu datang, malamnya langsung gawe bang. Langsung hari itu juga. Udah. Ada nih namanya, sebut aja Diding dah. Diding ini tadinya dia orang sekitar situ bang, kerja. Tadinya dia juga dapat malam. Begitu kena gangguan, kagak berani dia malam. Akhirnya pagi terus. Gitu, pagi terus. Jadi masing-masing spesialis dia ya. Ya, jadi spesialis siang, spesialis malam ya. Jadi kalau kata Singko, si Didi ngomong begini, kok saya kalau mau tetap pakai saya, yang penting saya jangan malam dah. Cari orang aja kalau mau malam gitu kan. Udah kan. Si Ucul teman saya juga sebelumnya cerita, tempatnya horor parah Som. Kok asal lu tahu aja. Jadi gue juga nggak mau ntar lu baru 2 hari ngilang juga, gue yang malu gitu kan. Udah tenang, saya kata gitu kan. Sehoror-horornya semana sih gitu kan. Udah. Nah sebelum saya ke lokasi kan, saya udah dikasih omongan tuh, gudangnya seremnya begini. Saya ke situ juga kagak tangan kosong bang, saya bawa senjata. Ceritanya nih. Senjatanya itu bang, sapu lidi aren itu 7 lembar saya ikat. Itu senjata saya. Kok bisa jadi senjata bang? Iya, itu kalau orang dulu nih pasti tahu. Polosan tapi nggak diisi, nggak di apa gitu. Tapi harus lidi aren ya. Jangan lidi pohon kelapa, jangan lidi aren. Itu saya udah siapin tuh bang. Ada 50 cm lah. Tapi harus ganjil ya, 7 atau berapa. Udah ikat sama karet tuh. Saya taruh tas sudah. Karena si Ucul teman saya ceritanya masalahnya gangguannya gaib, itu yang saya bawa. Lain kalau gangguannya orang, senjatanya lain lagi kayak samurai atau gitu kan. Udah tuh saya bawa bang di tas. Datang nih. Som, ready ya hari ini? Langsung kata Singko. Jadi kok, saya bilang. Saya dikasih tahu tidur lu di sini aja. Itu dimodelin cuman kipas angin kecil bang, sama lampu meja belajar yang 5 watt tuh, yang warna kuning lampunya tuh. Aduh. Modalnya itu doang. Itu kan hanggar gede. Kalau saya nyalain lampu utama itu yang 1 bohlam itu 400 watt bang.
yang nyalanya lama tuh. Tapi kalau dia udah kena nyala kayak siang gitu, Udah. terang banget ya kan. Saya kagak boleh nyalain itu, kecuali ada malam pengiriman barang, nyalain itu juga 1 biji. Kan itu hanggarnya panjang, baris tuh lampu ya gitu. Kadang-kadang juga sih kok ya. Lah, udah. Saya namanya lagi nganggur kan ya, bolehlah hitung-hitung pengalaman gua. Dikenalin sama si Ucul, sama teman saya, si Diding itu ya. Saya tanya, Ding, lo tadinya jaga malam? Iya bang. Orangnya gak banyak ngomong, masa kayak orang takut gitu bang. Dia baru sembuh ternyata bang. Waduh. Seminggu panas badannya, itu baru sembuh. Begitu masuk lagi dia kagak mau malam pokoknya. Ngetemnya di pos, di depan. Terus sakit juga gara-gara itu? Iya, gara-gara diganggu. Ntar saya ceritain gangguannya dia gitu kan. Bang, ente yakin berani? Kalau nggak berani tidur di dalam bang, di luar aja di pos. Saya udah feeling kayaknya sereman di pos saya kata gitu kan. Itu belakang itu jadi masih banyak pohon gede bang. Oh. Masih banyak pohon gede. Nah, saya tanya si Diding, gangguan lu apa emang? Biar gua siap-siap nih Ding, saya kata gitu kan. Saya sih pengen tahu aja. Jadi gangguannya kalau di dalam bang, di gudang, itu setahu saya yang paling banyak sering nongol itu kuntilanak merah bang. Kuntilanak merah. Dia 2 kali diganggu. Gangguannya berupa apa? Ini saya sama si Ucul teman saya dengerin aja nih si Diding cerita. Jadi gini bang, gue kan tidur tuh, gue nyalain lampu kan. Itu pertama gue denger orang nangis bang Som. Dia selalu standby katanya. Jadi ada pintu gerbang masuk gudang itu di atas ada besi bim malang tuh bang. Besi-besinya kan dia langsung begitu ya, langsung besi-besi gede kelihatan rangka gitu kan. Nangkring di situ bang, selalu di situ tempatnya dia. Saya masih, ini mah gangguan biasa gitu, orang nangis terus cekikikan itu mah biasa dah kalau menurut saya ya kan. Dia belum sudah itu cerita, masih terus. Itu bang, gua sampai teriak-teriak, sampai gua terkencing-kencing di situ. Itu kalau nggak ada namanya Mang Lili supir bang, supir buat nganter barang ke situ ke gudang. Kalau Mang Lili nggak datang, mati bisa gua di situ, kata si Diding gitu. Emang lu ngeliat apaan? Saya kata gitu. Gue bangun bang, gue kagak ngimpi bang, gue bangun. Masih sore, jam-jam 10 malam. Itu pertama gue denger nangis, dia cengak-celinguk, dia ngeliat ke bim yang pas pintu gerbang masuk gudang. Uncang-uncang kaki di situ bang. Merah, pakai baju merah gitu kan. Merahnya udah agak belel gitu ya, udah lama. Nggak lama, dia ngeliat, gue ngeliat uncang-uncang kaki. Gue istighfar, kagak lama persis ada di depan gua bang. Jadi jarak 3-4 meter. Diri begini ya, rambutnya nutupin mukanya. Cuman yang tangan sebelah itu kayak megang anak kecil bang, kayak megang orok. Kayak megang orok, ya kan? Nah lagi si Diding ngeliatin begitu, itu masih kuntilanak itu dilemparin itu bang, pas brek. Dia ngeliat persis orok tapi wujudnya pocong kecil, matanya bolong bang. Gue beri gini ya. Itu si Diding teriak, merem, gue emak-emaan bang Isom. Sampai kencing-kencing gue di situ. Mang Lili nggak lama datang, truk. Itu akhirnya gue dibawa pulang, diobatin di rumah. Gue seminggu panas bang Isom, dia bilang. Ya udah. Dalam hati saya gitu, lah parah ya gangguannya, ya kan? Saya udah mulai, buset ini getar juga nih. Gua kagak pernah juga ngalamin kayak begini, sampai sebegitunya gitu kan. Udah. Apa lagi Ding? Itu malam pertama bang gua. Akhirnya gua mutusin besoknya saya nggak mau tidur di gudang. Gua tidur di pos. Jadi di sebelah gudang itu ada sebelah kiri kalau kita masuk dari pelatarannya lebar gitu bang. Sebelah kiri ada pos bang. Gua tidur di situ Som. Di pos ronda, di pos jaga. Jadi posnya itu ukurannya ada 2 meter kali 1,5 meter, cuma dikelilingin kaca bang atasnya, yang temboknya separoh. Iya selayaknya pos jaga lah. Iya gitu kan. Gue tidur situ Som. Terus begitu gue mau tidur belum pules, itu kayak gempa, goyang. Begitu gue bangun, melek. Jadi sekitaran pos itu di kaca itu penuh orang lagi ngelongok begini bang. Waduh. Mukanya sama semua hitam, kata gitu. Saya udah mikir, nah ya Pak,
sereman di pos kalau begitu, gue mendingan di dalam gitu kan. Ini malam saya mau dijaga nih bang, masih siang kan, masih siang udah. Ini malam gue berarti apaan nih? Saya udah ini juga ya, udah siap-siap gitu kan. Masuk dah tuh. Jadi jam 5 itu gudang tutup bang, gudang tutup. Ibaratnya kita tinggal nungguin singko balik, gerbang tutup tuh. Saya berarti di dalam, udah kan, gembok tuh. Ini malam pertama nih saya nih. Habis sholat isya kelar, saya mandi mau tidur, mandi nih. Begitu saya mandi di kamar mandinya tuh kecil bang, di belakang gudang, belakang kamar mandi itu masih kebun, ada pohon pisang apa gitu ya, saya lihat banyak, pohonnya masih gede-gede, ada pohon pete juga, ada pohon pete saya ingat tuh. Nah saya lagi mandi gitu, saya denger kayak suara entok tau gak bang? Kayak bebek. Kayak bebek kan? Hos gitu kan. Oh. Itu ngelilingin kamar mandi bang. Setahu saya kalau bunyinya begitu pocong. Gitu ya kan. Hos gitu kan. Saya antepin aja. Udah rada hilang nih. Saya mau buka kamar mandi, saya pirit nih bang. Saya takutnya ngagetinnya begitu kan. Saya pirit, tengok aman tuh. Saya langsung masuk ke gudang lewat pintu belakang kan. Udah tidur. Ada jam 9-an saya mau tidur, itu udah kipas angin, udah siap gitu kan. Lampunya juga tahu sendiri 5 watt lah ya kan. Kuning lagi. Mati segar hidup tak mau. Nah makanya saya aja mikir, gini ya amat gue nyari duit gitu ya. Udah tuh, saya duduk dulu tuh, mau tidur nih bang. Udah rada ngantuk, saya ngelempengin badan. Di dapur saya denger suara anak ayam. Kek. Ya Allah. Suara anak ayam. Wah anak ayam pating bekiak begini nih, biasanya kuntilanak nih dalam hati saya kan. Udah ada entok. Nah, ayam. Udah dah. Saya cuekin tuh bang. Udah dah. Alhamdulillah pulas tuh sampai pagi. Nah besok saya ketemu si Diding. Jadi gini bang. Saya kalau udah malam jaga balik ke kosan. Itu dikosin sama Singko. Ada. Nggak jauh dari rumah si Diding. Diding kan orang situ ya. Dia langsung nanya saya aja begitu ketemu di pos. Bang Isom sini dulu katanya. Pan. Ngopi dulu ngopi. Bikinin kopi tuh ya kan. Bikinin kopi. Dia nanya gini bang. Semalam lihat apaan bang? Gitu kan. Kagak lihat apa-apa, kagak denger apa-apa. Saya bohongin gitu kan. Dia langsung nggak mungkin. Si Diding langsung begitu bang. Nggak mungkin. Ya kan. Ya suara-suara begitu mading lah biasa, saya kata gitu kan. Udah. Si Diding mungkin bingung, saya nih romannya nggak ada takut-takutnya nih gitu kan. Belum kali gitu kan. Belum ketemu si merah nih gitu kan. Masuk malam kedua. Malam kedua biasa ada tuh gudang tutup sore, saya jaga dalam tidur habis mandi segala macem. Itu saya dengar orang nangis. Nangis. Di mana tuh bang? Suaranya jauh bang. Suaranya jauh. Setahu saya kan kalau yang begitu suaranya jauh dia deket bang. Ya, itu kan kunti ya. Kalau suaranya jauh dia berarti deket. Saya duduk tuh, celinguk. Saya lagi nyari di mana ya dia gitu kan. Saya lagi cari gitu kan. Saya ingat omongan si Diding, dia biasanya nangkring di dekat pintu gerbang gudang di atas bim tuh. Saya nengok, bener bang di situ, duduk, cong-cong kaki, sedih dia bang, nangis sedih dah. Bentuknya gimana? Ya nggak kelihatan kan jauh, cuma sosoknya jelas nangkring gitu kan. Saya lihat, oh itu dia. Dah, gue cuekin aja, belagak kagak denger. Saya pura-pura tidur nih, saya rebahan tuh. Saya ngomong begini bang. Kan masih nangis aja tuh dia, sedih. Saya ngomong sendiri. Udah ngapa neng, sedih bener romannya, saya kata gitu kan. Waduh. Saya kata gitu bang. Ya ngobrol nih. Sedih banget romannya, udah gue kagak bisa tidur dengerin lu nangis, saya kata gitu. Masih aja nangis. Udah, emang kagak capek lu nangis. Diem tuh bang, diem. Kan saya posisi duduk tuh. Dah, dia udah diem, saya mau tidur nih bang.
Saya tidur celentang nih. Saya mikir, kalau gua tidur celentang, gampang gua kena rep-rep. Ya kan? Akhirnya saya miring ke kanan. Wah, belum nih. Ini jadi saya tidur gini bang. Ini tempat tidur spring bed ya. Ini tempat tidur kayu, bloknya ke sono kayu, ke sono spring bed. Yang kayunya juga yang kayu-kayu jati bang, yang tempat tidur mahal. Saya mikir begitu saya tidurin kepala celentang, wah gua kalau celentang ntar gua bisa direp-rep. Saya miring ke kanan, cantik banget bang, kayak boneka mukanya. Itu persis di sebelah saya di kolong tempat tidur, dia celentang cuman palanya begini. Asem. Bang, bayangin lagi. Palanya ke saya begini. Senyum lagi bang. Cakep banget, mancung kayak boneka. Itu saya ngeliatin mendet-liatan ada kali 5 detik mah. Siapa yang kedip duluan, Bang? Saya istighfar sambil merem. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ngikik bang, kik. Anjir. Saya duduk lagi tuh. Kagak kena gue tidur di sini. Saya ambil kasur. Singkok kagak lihat ini. Saya gelar di atas spring bed bang. Di atas spring bed nih. Emang waktu kemarin saya tidur badan berasa sakit bang, kagak biasa tidur di ubin kan. Engkau kagak lihat ini dalam hati saya. Saya jadi spring bed baru, saya lapisin tikar yang biasa saya tidur itu. Saya sarapin lagi kain sarung, saya tidur di situ. Aman sampai pagi. Dah, itu malam kedua. Malam ketiga saya ketagihan tidur di spring bed nih. Saya bergelar lagi di situ. Itu ada sekitar jam 2. Emang saya kagak bisa tidur, hawanya kan gerah bang, panas. Ya, kipas cuma sebegitu kecil ya kan. Saya tiduran. Begitu mau pulas. Jadi kalau kita tidur kan satu tempat tidur itu kan nggak habis ke sono. Kaki kita kan nyisa tuh. Masih ada space kan. Oh iya. Masih ada space kan gitu kan. Tempat tidurnya kan panjang tuh. Yang nomor 1. Itu di kaki saya tuh kayak ada jul. Kayak ada anak kecil main loncat-loncat di situ bang. Del. Saya tidur nih, saya lagi tidur bisa berasa, sampai bangun saya. Ini siapa yang lagi main nih? Senjata saya kan siap bang di bantal tuh, sapu lidi, ya kan? Di aren. Iya. Ndul tuh kasur tuh goyang ya. Saya bangun begini, tuyul 3 biji bang. Nah segede gini nih. Hah? Kecil banget. Kecil banget. Mukanya dia nggak, ternyata tuyul tuh nggak botak bang, jadi kayak cepak gitu. Enggak, kayak pepaya. Mohak. Mohak. Apa namanya? Kayak pepaya lonjong. Kepalanya. Iya, kepalanya. Tapi botak. Botak, cuman dia lonjong, nggak bunder. Kayak alien gitu ya? Iya, cuman mukanya tua bang. Ininya pada turun. Itu tegas banget saya lihat. Saya geprakin bang, pada lari. 3-3-nya lari. Kena sahabat aren tuh. Pokoknya saya gebugin dah, gitu kan. Saya lari ke area dapur. Dah, lari. Anjing, pindah lagi saya. Berarti gua kagak kena tidur di sini. Pindah lagi, balik lagi ke tempat itu bang. Ke bawah. Yang kemarin saya lihat kuntilanak di kolong tempat tidur. Balik lagi saya ke situ. Dah. Itu gangguan kedua. Malam ketiga diganggu. Udah. Besok ketemu si Diding lagi ngobrol. Gimana ya Bang Isom? Udah ada yang kenalan belum? Si itu turun nggak? Si Tante Merah, manggilnya Tante Merah dia. Nggak ada saya kata. Nggak ada. Dia kayak kagak percaya bang. Nggak mungkin dia bilang gitu kan. Singko aja. Waktu saya lagi observasi gitu, Singko cerita gini, Som, lu takut nggak sama yang makhluk begitu bang? Apa Som? Makhluk gimana? Kok? Ya yang begitu dah. Enggak, saya bilang. Masing-masing aja. Nah bagus dah kalau begitu. Dia kata gitu tuh Singko. Ada satu malam, sore mau balik, Singko mesen saya. Som, lu tidur jangan kebluk-kebluk ya. Ngapa bos? Ntar malam Mang Lili balik. Kayaknya tuh mau ngedrop barang gitu kan. Lu lampu nyalain aja satu biar ada tanda lu tuh nggak tidur. Siap, saya bilang. Biasanya datang jam berapa? Bos, saya kata. Ya di atas jam 12 sih biasanya gitu kan. Ya udah. Saya tungguin tuh bang. Jam 12 kagak datang. Jam 1 kagak, sampai setengah 2 kagak dongol. Dah. Itu lampu nyala tuh bang. Lampu nyala. Biar Mang Lili datang tuh tanda gitu kan. Kagak datang kali Ini udah mau jam 2 saya pikir gitu kan. Saya matiin aja, cegrek. Saya matiin. Nggak lama lagi matiin lampu. Nggak ada jalan setengah jam. Jadi tuh pintu gerbang itu kan
tinggi gede, pakai plat bang, plat bordes gitu ya, plat besi. Itu digedor 2 kali, 2 kali digedor, nah Mang Lili kali ini ya kan. Ya saya kaukin gitu kan, buru-buru saya nyalain lampu, jegrek nyalain lagi, saya buka, kagak ada orang bang. Kosong, nggak ada orang. Mang Lili datang 5:30, ada trouble di truk katanya. Pagi udah. Saya sampai begadangin. Saya mikirin yang gedor siapa gitu kan. Udah. Akhirnya Mang Lili datang, masukin barang. Lo kagak tidur Som? Kagak, tanggung. Gue bilang nungguin dulu. Nurunin barang tuh bang. Udah beres. Oper tugas sama si Diding, saya balik. Tadi malam keempat ya, malam kelima. Malam kelima gangguannya itu genderuwo. Tahu genderuwo tuh apa deh ya? Ceritanya saya lagi mandi, mandi nih, habis isya mandi, mati lampu bang, mati lampu. Emang di sono, daerah sono tuh sering mati lampu, tapi kagak lama, paling setengah jam gitu kan. Mati lampu, gila mati lampu lagi, peteng banget kayak kita kayak orang merem gitu ya di kamar mandi. Saya grepe aja tuh pintu tuh, saya mau keluar. Grepe pintu ya kan, nyari ininya, mau keluar kan kita ya. Begitu saya mau keluar, itu kan gelap tuh bang di luar. Ya di luar mah mendingan ada kebantu cahaya bulan gitu kan. Begitu saya mau ngelangkah, itu kayak ada yang nahan. Rasanya itu, abang pernah ngadu magnet nggak? Tapi yang satu kutub, kan ngelawan tuh, persis kayak gitu. Ini apaan saya kata gitu ya. Saya longok ke atas, ada tingginya bangsa 5 meter, dia bertanduk, matanya merah, cuman mulutnya mancung, kayak kalong bang, persis kayak kalong, tahu kalong? Ada begitu kan? Mancung gitu, mancung. Ada tanduknya, matanya merah. Saya merem, istighfar, hilang. Saya jalan. Saya mau ke gudang nggak bisa, lebih parah lagi gelap. Saya muter, ngelewatin pos, nongkrong aja di depan. Ada setengah jam saya ngerokok, nyala udah masuk lagi, lewat belakang lagi, lewat dapur lagi. Saya masuk udah. Berarti sini komplit di sini, menurut saya jinnya. Dikumpulin tiap hari. Komplit gitu ya? Kan, komplit. Saya tanya si Diding, Ding, lu selama di sini di toilet lu pernah diganggu apaan? Kalau waktu di toilet? Itu dulu gue pernah bang. Jatuh lagi deh. Mending malam sekitar jam 5 sore bang. Jam 5 sore. Gue mau kencing Som, kamar mandi. Gue kirain itu di lubang WC itu tikus bang. Nggak Tuyul. Ngapain mandi? Di lubang WC kayak mau naik gitu. Kecebur kali gue bilang. Tuyul kecebur. Si Diding cerita. Saya sih bukannya takut, ketawa jadinya, ya kan? Lu kagak siram sekalian deh biar dia masuk, ya kan? Itu gue udah keluar kencing bang, gue keluar bang sambil kencing itu, lari. Sore itu. Kalau gue sih ngeliat tuyul juga Ding, cuman kagak di situ, gue di tempat tidur. Tapi bang, itu tuyul baliknya ke situ bang, ke kamar mandi itu, karena Sinci juga pernah lihat. Sinci sampai histeris bang. Kalau Sinci ngeliat lagi digagang gayung, lagi duduk. Ya Allah. Sinci digagang gayung. Tuh bocah, tuyulnya. Dah, itu saya udah malam keberapa? Malam keempat. Saya mikir gini, wah gua kalau begini terus mah begah juga ya, lama-lama gitu kan. Habis saban malam bang. Kalau ada prenya mah mending ya, saban malam. Nah, malam kelima saya tidur biasa di bawah. Itu yang genderuwo di kamar mandi masuk ke dalam bang. Saya taunya begini, persis ada jarak bangsa 5-6 meter tuh ada lemari pintu 3, kan tinggi ya. Itu saya ngeliat di situ. Pertama bau kabel kebakar. Angus kabel kebakar. Dalam hati saya, dia ini datang nih. Saya tengok kiri kanan, totalnya ada di depan saya. Wah itu dia. Tinggi, gede, bertanduk. Matanya doang saya lihat merah gitu kan, nyala banget. Saya ngomong dalam hati,
jangan ganggu, saya bilang gitu kan. Saya di sini kerja nyari duit, saya kata gitu. Hilang tuh bang, les hilang. Tuh gondorwo begitu doang, kagak ngapa-ngapain saya. Cuman yang parah, yang terakhir ini gangguan kuntilanak bang. Yang kuntilanak si merah ini kayaknya marah sama saya. Artinya saya udah digituin ya kan, kok kagak pergi-pergi. Kayaknya tuh dia kagak senang ada orang di situ, merasa terganggu gitu kan. Ini yang terakhir vital ini. Saya ceritanya Singko balik nih sore. Singko itu kalau datang itu bang paling cepet-cepetnya jam 9 pagi datang. Saya habis nyapu-nyapu di luar itu gudang, nyapu-nyapu itu jam 7 pagi deh ya, si Diding orang belum datang, nyapu-nyapu. Saya masuk. Jadi di dalam gudang itu ada khusus mejanya Singko kerja bang, ya kan? Khusus dia kerja di situ. Saya sambil masuk ke gudang, mau naruh sapu di belakang. Saya ngelihat di mejanya Singko ada Singko duduk. Cuma yang kagak beraktivitas begini aja tuh. Saya mau negor, saya mikir mobilnya kagak ada. Lagi pagar depan kan gue kunci, ya kan? Apa iya Singko? Udah saya balik, saya naruh sapu, saya balik lagi, saya ngecek lagi. Udah kagak ada. Wah ini berarti Hilang tuh. hilang bang, kagak ada. Itu saya persis orang pagi kok terang kok. Ngeliat Singkonya lagi duduk begini gitu kan. Mukanya nggak kelihatan. Lagi nunduk begitu. Ini bukan Singko nih saya bilang. Saya udah aktivitas, si Diding datang. Saya ngobrol sama si Diding. Ding, ngapa bang? Barusan tuh Singko tuh duduk, saya ceritain gini. Ternyata si Diding juga pernah. Modelnya sama. Ya itu mah kayak gua bang, ya kan? Malah gua dibangunin bang, lagi tidur dibangunin si Diding sama Singko, bangun udah siang. Pas gua tengok, dia mikir lah yang bangunin gua tadi siapa, tapi suaranya persis Singko bang, persis. Tengok si Diding, Singko kagak ada. Dia lagi bengong begitu kagak lama, Singko baru datang masuk, ya kan? Oh lu, kalau lu diganggu wujud Singko begitu, iya. Kalau gua mah ngeliat duduk doang diem. Itu yang gondorwo bang, dia bilang. Itu gondorwo itu suka nyamain, nyaruin. Nah yang saya bikin, sebenarnya saya udahan bang kerja di situ, sampai seminggu doang saya. Bukan karena gangguan itu, terus terang, demi Allah bukan karena itu. Karena saya pertama itu tempatnya jauh, kedua saya kan sebenarnya anak yang kagak bisa jauh dari emak saya gitu kan. Kangenan gitu kan. Nggak bisa saya. Nah begitu saya setelah balik itu ke rumah, saya mutusin, saya ngomong sama si Ucul, gue udahan ya Cul, gitu kan. Ya si Ucul mah nggak, Singko pun ya malumin, karena ya sebelum saya aja kan ada yang cuman kuat sehari 2 hari. Saya lumayan seminggu, ya kan. Saya kasih alasannya, emang lu ngapa? Takut lu? Kagak Cuk, gue kangen mama gue mulu, saya kata gitu alasannya gitu kan. Dan setelah itu kebetulan saya juga ada panggilan kerja juga bang, dekat Daerah Kayu, itu yang saya bilang catering. Saya kerja di catering gitu kan. Itu episode lain lagi tuh bang, itu sesuatu. Nah, udah gitu, saya ibaratnya gini bang, ini kalau jin ini nyerang terus begitu, ya kagak ada udahnya ya gitu kan. Yang saya bikin agak ada keder juga hati, yang waktu saya diserang kuntilanak merah bang, itu mah bener-bener mau nyelakain saya gitu kan. Yang pas tidur? Bukan, ada lagi. Itu saya yang ibarat kata itu persis depan saya kan. Dia pertama gini, saya ingat nih, malam saya mau kencing bang, kan harus keluar dong lewat gudang. Saya mau kencing. Itu pertama tuh kalau saya begini sih saya ngelihat. Jadi begitu saya jalan, itu di sebelah saya persis. Cuma
Ngawangnya dah. Kain bawahnya aja yang kelihatan merah. Oh. Di sini saya persis nih. Kalau saya begini sih kelihatan. Saya nggak berani begini. Udah saya jalan aja terus. Dia tetap ngikutin. Setelah saya kelar kencing, saya masuk lagi kan ke gudang. Itu dari depan, Bang. Muka saya sampai but kena. Dia terbang. But kena Kain deh. kainnya dia. Saya baru tahu, Bang, bau melati. Kainnya bau melati. Wah, kuntilanak ternyata wangi dalam hati saya. Nggak bau busuk gitu? Enggak. Kalau yang bau busuk itu ya tergantung dia mau ngewujudinnya apa ya. Buktinya saya ngeliat dia cantik banget kayak boneka, Bang. Iya. Mancung, matanya bunder, bulu matanya lentik arang sampai. Saya baru kali ini ngeliat cewek secakap itu, ya kan? Senyum lagi. Itu yang begitu saya, gue miring aja begini, totonya dia lah begini, cantik banget, ngeliatin saya cantik banget. Wah, saya ngeliatin aja. Ada 5 detik tuh lumayan lah, begitu langsung saya merem, astagfirullahaladzim, gitu kan. Terus abis kena sibakan kain itu? Saya dalam hati begini, wah ini mah udah bukan ngeganggu yang cuman ketawa, nangis. Ini mah udah bisa nyentuh, Bang. Fisik ya? Udah main fisik jatuhnya. Udah, saya bilang. Saya sesumbar juga tuh dalam hati. Jadilah gue ikutin lo mau apa, saya bilang gitu. Saya udah kesel juga kan. Emosi saya akhirnya udah. Saya duduk tuh, Bang. Gue pengen tahu. Itu saya tungguin, nggak ada reaksi dia. Begitu saya mau tidur nih, baru mau pulas, mau merem bukan mau pulas, baru menutup mata, dada saya ini kayak ada yang orang injek, Bang. Waduh. Sesak napas dong saya dong. Bukan rep-rep, bukan. Kalau rep-rep beda. Wah, berat banget dada gue nih. Saya melek kaki, Bang. Tapi ya dengan jubah yang merahnya itu. Dia juga. Saya lihat mukanya kayak orang pakai bedak sekilo putih, matanya merah, Bang. Saya sambil diinjak gitu kan. Bedak sekilo lagi, Bang. Putih banget, Bang, mukanya, Bang. Saya sambil lihat begini. Mau istighfar saya kagak bisa. Akhirnya saya tenang, saya berusaha tenang. Saya sentak sambil takbir, Bang, baru lepas. Kan ada juga kasus, tapi posisinya itu biasanya orang dalam rep-repan. Ini mah nyata, bukan rep-repan. Ini yang saya kagak demen akhirnya, ya kan? Main fisik nih. Main fisik. Kalau ada orang, wah gue dicekek kuntilanak gini-gini, tapi posisi lo rep-repan. Kalau ini gue kagak. Nyata. Iya kan? Nyata. Udah, saya di situ mikir, wah gue kalau begini terus nih, kagak beres nih, saya bilang. Akhirnya ya saya mutusin dah, udahan dah, mundur juga dah, saya bilang gitu kan. Mundur, akhirnya begitu saya balik, si Ucu saya telepon ke rumahnya, Cu kayaknya gue udahan deh, Cu. Besoknya si Ucu datang ngasih gaji saya seminggu dari Singko. Ini dari Singko sama gini-gini. Singko kagak marah sama kagak, udah biasa gitu kan. Kata Singko dia biasa, malah Singko terima kasih. Lo misalnya nanti emang mau balik lagi, kata Singko, terbuka Som, tungguin gitu kan. Dalam hati saya kagak dah gitu. Jadi kayak gitu. Jadi saya tuh bersinggungan sama goib itu ada ceritanya, Bang, kenapa bisa gitu. Jadi saya ini nggak tahu dari sononya kali ya gitu loh. Tapi abang Bang Isom ini kan selalu bersinggungan dengan mistis nih. Iya. Bang Isom punya latar belakang indigo atau memang punya kemampuan itu? Kagak ada, Bang. Nih, saya pernah diceritain sama almarhum mak saya dulu. Jadi mak saya ngomong gini nih, udah saya gede-gedean nih, udah SMP dah gitu kan. Ada mak saya ngobrol gitu, kita rame. Saya dikata gini, saya dulu kan kecilnya dipanggilnya Selamat, Bang, ya, karena sering sakit, dinamain sama nenek saya, udah namain aja sih Selamat dah, biar kagak sakit-sakitan gitu kan. Saya jadi nama kecil saya dipanggil Selamat. Kata mas saya, si Ahmad ini kan dulu
lagi baru emak ngebuntingin nih, cerita sama saya. Udah diincer sama kuntilanak, Mat. Waduh. Gitu. Kalau kagak percaya tanya aja bapak gitu kan. Lah, gimana Mak? Ceritain dong Mak. Jadi cerita gini Bang. Saya kan lahir hari Jumat habis maghrib. Ya, hari Jumat habis maghrib. Tempo hari waktu habis maghrib, mak saya mules tuh. Akhirnya saya punya saudara dari nenek tukang dukun beranak Bang. Ya kan. Waktu mak saya, Pak, ini kayaknya rada mules Pak, apa mau keluar nih anak gitu kan. Langsung bapak saya nyamperin si dukun beranak itu, yang masih saudara saya, manggilnya kan Mbok ya kan. Mbok, si Neneng tuh udah mulus-mulus Mbok. Lah sekarang mas apa? Sendirian. Ah lu gimana katanya, orang lagi bunting ditinggalin. Yaudah buru-buru nih, ini mas saya cerita nih ke saya nih. Begitu datang, si Mbok sama bapak saya masuk ke kamar, kamarnya kan di depan tuh Bang, karena rumah saya dulu tuh kamar 1, 2, 3. Begitu si Mbok buka hordeng kamar, itu udah ada si Mbok Bang, lagi megangin perut emak saya. Hah? Gitu, udah diduluin si Mbok. Ternyata kuntilanak Bang, cuma wujudnya si Mbok. Yang palsu yang mana? Yang sama emak? Yang masih emak saya. Kata si Mbok yang asli nih, pergi gak lo? Gitu kan, pergi gak lo? Begitu Bang. Cuma anehnya bapak saya nggak lihat. Gitu kan. Namanya orang dukun beranak begitu kan kagak kosong Bang. Iya. Iya kan. Nah begitu udah lagi ditanganin, ngomong lagi Bang. Lu bandel ya, gua kata pergi. Nggak taunya kuntilanaknya lagi ngintip di jendela Bang. Lu kepo banget doi. Ngeliatin emak saya. Gua kata pergi lu diparahin. Sambil ngiki katanya lari ke pohon jambu. Depan rumah saya tetangga ada pohon jambu air. Lari ke situ. Nah. Terus si dukun beranak itu, si Mbok itu ngomong, Neneng, ini anak lu nih insya Allah punya kebisaan nih. Katanya gitu. Entarnya jadi punya kebisaan gitu kan. Ya bisanya mah apa aja dah. Namanya mungkin masih turunan juga gitu kan. Ini bukan isian, bukan amalan, tapi ini Neneng nih anaknya nih nanti emang udah ada bakat dari sono gitu ya kan. Tinggal dibawa aja yang bener gitu kan. Ditambah lagi, saya dari kecil tuh emang demen yang begitu Bang, yang mistik. Emang demen yang nakut-nakutin gitu ya? Iya, bahkan saya dulu masih TK, emak saya juga cerita, saya punya temen Bang, jin. Lagi saya kecil-kecilan nih, ya kan. Jadi ada satu waktu tuh emak saya suka ngelihat saya ngomong sendiri Bang. Ngomong sendiri, kadang ntar main sendiri. Tapi saya udah lupa ya, lagi kecilnya saya lupa. Gitu. Kadang saya ngeliat kayak ada orang aja ngobrol saya, padahal mah kagak ada siapa-siapa. Gitu. Itu sampai saya SMP masih begitu. Saya sering ngelihat atau nebak gini ya. Misalnya saya main ke rumah teman saya nih. Saya dilihat di dapur gitu kan. Saya tanya ke teman saya, bro, gue mau nanya, apa? Di sini ada ibu-ibu setengah tua nggak? Rambutnya dikonde, pakai kemeja, bukan tangan panjang baju nenek-nenek yang kembang-kembang merah, saya bilang gitu. Lo ngeliat di mana Som? Enggak, gue tanya aja, ada nggak? Itu emang banyak yang lihat Som, tapi bukan keluarga gue. Setan itu Som, kata teman saya gitu. Itu saya ngeliat Bang, itu saya sering gitu kan, sering gitu. Tapi saya bukan yang, wah gue terawang nih ya, bukannya begitu. Ini gue lihat, ini ntar nih, kalau itu kan indigo Bang kayak gitu ya. Indigo ya, gitu. Saya nggak gitu. Cuman kalau saya lagi emang bener dikasih lihat gitu kan, saya bisa, artinya dia kepergok tuh, si jin sama saya kepergok lagi ngapain gitu. Bukan yang saya sengaja, ini gue lihat ini ada ini, enggak. Saya nggak gitu. Kalaupun saya bisa, saya artinya saya buka nih indera keenam saya buka, saya sengaja, saya mau liatin. Dalam hati saya buat apaan juga gitu loh. Oh tapi bisa diatur gitu, gue mau lihat nih, gue enggak gitu? Bisa.
Jadi kan gini bang, kayak orang, abang pernah lihat nggak nih? Misalnya lu gua buka ya indra keenam lo, ntar lu lihat di sini ada apa, itu kan ada orang yang bisa kayak gitu ya, ada ya, ntar ditutup lagi gitu kan. Kayak termasuk dulu almarhum Pak Leo Lumanto ya kan, kalau saya lihat dia juga bisa nih, nanti kamu lihat di sini ada apa, terus digambarin tuh gitu kan, ntar ditutup lagi, itu bisa. Tapi saya buat buka orang nggak bisa, tapi bisa buka sendiri bisa. Buka tutup sendiri ya? Iya, gitu bisa. Cuman saya mikirnya, nah kalau itu saya bisa ada kebiasaan begitu, gara-garanya dulu waktu SMA bang, saya ngilmu bang. Aduh. Saya ngilmu. Iya. Cuma sekarang saya udah enggak. Karena apa bang? Jatuhnya nanti yang saya bawa nih ya, sombong. Oh iya. Pertama sombong, kedua kita kagak kenal takut sama orang, terus apa yang kita ucapin nyelakain orang kontan bang. Langsung tuh. Langsung. Itu saya ngalamin sendiri. Dalam hati saya kalau kayak gini gue dosanya banyak nanti. Iya betul. Gitu kan. Saya lagi kerja bang dulu bang. Lagi kerja. Saya lagi ngumpul di pos sama security. Ini ada karyawan. Dulu kan saya outsourcing. Karyawan songong sama saya. Artinya gini. Ada security 3 sama saya. Yang dipamitin pulang tuh security. Saya kagak. Iya kan? Sakit hati. Wah, saya kata songong nih bocah kemarin nih, tabrakan loh. Keluar dari gerbang belok, brak. Waduh, sakti juga mulutnya betul. Nabrak ini bang, drum pinggir jalan kan ada tuh yang buat jaga-jagain parkiran, biar orang kagak parkir di situ. Nabrak itu bang, kontan kan, itu nggak sekali 2 kali saya. Nonton di Sunter, orang main Yang jet ski itu ya? jet ski. Ah. Tempo hari saya lagi sama bawa cewek saya nih ceritanya. Cewek di belakang lagi makan sambil nonton orang main jet ski. Gara-garanya saya ceritanya cemburu bang. Cewek saya keren ya cowok main gitu-gituan gitu kan. Ceritanya saya cemburu nih. Nggak lama juga jatuh. Nyungsep bang. Kontan. Saya mikir, oh ini kagak bener nih mulut gue begini. Bos saya sendiri bang buka usaha es kopi. Bangkrut gara-gara omongan saya bang. Ada sebabnya. Jadi bos saya datang traktir, ya lo anak-anak pada ngumpul nih bikinin kopi. Yang ngelayanin kopinya itu masih iparan nama bos saya. Saya doang bang kagak dibikinin. Kenapa bisa begitu? Kan songong. Sensi banget kayaknya. Nah udah. Sakit hati, emang sakit hati tuh ya. Hati gua, yang lain pada ngenyot kopi gua kagak ya kan. Bangkrut lo nggak lama. Yang tadinya omset sehari 2 juta, 3 juta, tak, tutup, bangkrut. Teman saya kan waktu saya ngucap begitu ada bang sebelah, supir bos saya. Lu bacot lu somot. Bacot lu tuh somot. Abis saya kalau udah sakit hati, emang bawaannya badan panas bang. Badannya panas. Kalau saya saya dulu ngamalin satu ilmu. Kalau orang-orang supranatural pasti tahu yang namanya hijib. Hijib, ya kan. Itu saya, karena saya dulu suka sama yang gaib-gaib, saya ngamalin itu, 10 hari saya puasa, kagak boleh mandi. Terakhir saya naikin ilmunya, saya mandi, berendam di kali bang. Ya kan. Saya kalau nggak ketekan, sinting. Alhamdulillah ketekan bang. Cuma jadinya, sama duit juga susah bang. Kita dapat 10.000, yang bisa kita nikmatin 1.000. Hah, 9.000-nya? Ya kita kagak bisa nikmatin, ntar taunya buat ini, buat itu, habis. Makan jin. Jadi kita kagak bisa nabung aja judulnya. Duit seret, ya, rezeki ya, duit seret. Bawaannya panas mulu, ya kan. Kagak boleh orang salah dikit, ya kan. Dalam hati saya ini mah nyusahin juga. Tapi kalau ada sisi positifnya juga. Orang kalau nyembuhin orang kerasukan, kesurupan gitu kan. Kan suka ribet tuh nyari air, suka apa, jampe-jampe. Jinnya malah ngikut ngaji segala macem. Ada di masjid teman saya kesurupan. Panggil tuh si Isom. Itu saya datang ke masjid. Saya belum nyampe, sembuh. Takut ya. Sereman saya kali. Iya. Ya kan? Saya belum nyampe, belum saya pegang bang. Ya kan? Langsung sadar, gua kenapa gua?
gue kenapa gue nih? Gitu. Ini Gila. saya ngalamin juga, dulu bapak saya habis pensiun, saya kan punya studio band bang dulu. Mas saya nelpon, lu balik dulu dah. Bapak dari sebelum maghrib nih kesurupan nih, celentang aja, megangin pinggang kesakitan. Iya mak bentar, saya balik. Begitu saya masuk ke kamar, bapak saya langsung duduk bang. Ngobrol sama saya jinnya. Ini siapa? Saya bilang. Ini saya kasihan ngelihat bapak nggak ada kerjaannya. Saya mau bantuin kalau bapak mau, nanti bisa nyembuhin orang. Hah? Itu yang ngomong siapanya? Jin yang nyerupin bapak saya. Oh, Nanti saya bantu katanya. Bapak saya nyaut. Saya tanya, Pak gimana Pak? Enggak ah. Lah? Bapak dari kecil diajarin ngaji. Bapak nggak mau gini-ginian. Saya tanya lagi, tuh denger kan? Bapak saya nggak mau. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Saya permisi. oh nawarin jasa. Nawarin dia. jasa. Saya permisi. Akhirnya bapak saya begini bang. Sadar. Pada saat komunikasi dua arah gitu, Iya. ganti-ganti orang. Dan anehnya suaranya tuh beda. Mas saya aja nyaksiin kok di sebelah saya. Lagi saya ajak komunikasi. Lah, suaranya berat bang. Kayak nenek-nenek berat suaranya. Saya kasihan sama bapak. Gitu. Kalau bapak mau bisa nyembuhin, ntar saya bantu. Gitu. Pak gimana pak? Saya tanya bapak saya. Suara asli bapak saya ngomong. Enggak, saya nggak mau. Bisa gitu ya? Tuh goib bang. Waduh. Goib, ya kan. Baru dia mau komunikasi buka, yang tadinya dari sore kata mas saya menggang sakit pinggang, melintir katanya. Begitu si jin itu keluar, ponakan saya yang masih kecil, bapak saya udah bisa nggendong bang, normal, Normal lagi. normal. Bahkan saya pernah dulu punya temen dirawat di Karoles bang, rumah sakit Karoles. Itu mau dioperasi, calling saya. Som nemenin bapak gue yuk. Lagi dirawat di mana? Karoles. Ya udah yuk, lu samper gue dah. Dia nyamper pakai motor, saya datang. Itu jam 9 saya nyampe rumah sakit bang. Mana bapak lu? Itu Som. Saya liatin. Itu saya waktu itu ilmu lagi ngelotok-ngelotoknya bang, bukannya sombong nih lagi ya. tinggi-tingginya Lagi tuh. tinggi-tingginya. Saya lihat kata dokter apaan. Jadi tuh bapaknya dia nggak bisa kencing bang, nggak bisa kencing. Kata dokter apa? Besok mau dioperasi prostat Som. Sama katanya ada batu ginjal juga, gitu kan. Saya ikhtiarin, saya ngomong sama teman saya, gue ikhtiarin ya. Ya udah Som, kali aja. Saya sholat 2 rakaat di samping si bapak yang lagi sakit, kan tiduran aja tuh bang. Saya sholat 2 rakaat, selesai, saya bikinin air, minumin bapak lu dah. Begitu habis minum, kayak orang kagak sakit bang, duduk, ngobrol sama saya. Langsung tuh. Langsung, kontan. Nah, saya kata gini, biar mastiin, lu dioperasi kapan? Lagi nunggu dokternya Som, yang operasinya dokternya masih belum bisa ngatur schedule. Sebelum operasi cek aja lagi ya. Begitu dicek bersih bang. Lu tahu kenapa bang? Ada yang ngerjain kan, dia punya kantong kemihnya tuh diikat. Begitu saya kasih minum air, alhamdulillah Buka. lepas ikatannya. Itu. Wah gila juga nih Bang Isom nih. Itu posisi yang menguntungkannya. Saya dikepalin duit 300 bang. Nggak boleh saya ambil. Nggak boleh. Ada peribahasa kan sekarang kayak orang bisa nyembuhin gitu seikhlasnya. Tetap sebenarnya nggak boleh bang. Dia narif nggak bisa. Boleh. Akhirnya dia pakai judul seikhlasnya. Percuma, karena saya juga dulu bisa bilang, Som ini berapa ya Som? Udah, seikhlas lu aja. Yang tadi saya bilang, gue punya 10.000, yang bisa saya nikmatin tuh 1.000. Ntar ada aja bang, yang namanya, ya pokoknya tuh duit kemana dah. Ada aja, dilalahnya. Gak bisa saya nikmatin. Guru saya juga bilang, lu mau Som? Cuma nama duit susah. Oh, Gitu. Ya kan? musuhnya duit malah ya. Iya, tapi bang, kalau namanya kita buat makan aja tuh nggak pernah kurang. Ada aja tuh. Ada aja. Namanya makan lu kagak bakal kelaparan gitu loh. Tapi wujudnya makan.
bukan duit, Hmm. gitu kan. Itu di situ saya tuh percaya nggak percaya bang. Ada lagi teman saya yang bapaknya saya kasih apa Air putih itu. air putih yang saya syariatin itu, tempo-tempo datang malam ke rumah saya bang, ke rumah mak saya lagi di rumah lagi makan. So lu bisa liatin tetangga gua gak, dia panik ngos-ngosan. Kenapa? Jadi dia tetangganya itu anaknya bang, anaknya tuh baru umur 4 tahun 5 tahun dah, masih kecil. Sakit som, sampai badannya kurus kering. Lo lihat-liatin dah ke dokter, ke rumah sakit, cek darah, cek ini, semua nggak masalah. Kok orang pinter mondar-mandir katanya, nggak ada ininya, nggak ada. Namanya kayak gitu, mungkin karena Allah ininya ke saya gitu bang ya, apa ngasih itunya ya, ngasih jalannya gitu kan. Ya udah dah, saya kelarin makan, yuk lihat. Itu anaknya lagi begini bang, Pelongo-pelongo di ruang gitu. tamu, iya, pelongo. Nah, saya tuh langsung, saya buka aura saya posisi merem gini, saya lihat. Jadi di teras depan rumah dia tuh ada pohon pisang bang, saya ngeliat di situ ada sosok pocong bang. Saya bilang sama si ibu, bu, itu di luar ada yang nungguin bu, ini anak ibu mau dibawa. Waduh. Ini ya sukmanya mau dibawa apa? Ya fisiknya? pokoknya mau dimatiin. Saya akhirnya saya tanya-tanya ini kok bisa begini. Jadi rupanya permasalahannya di bapaknya bang. Bapaknya punya masalah sama rekan kerja. Bapaknya yang dihajar kena ke anaknya. Bapaknya nggak kena, gitu kan. Saya ngomong sama si teman saya, kalau bisa nginepin dulu aja ke rumah gua, biar aman. Akhirnya dibawa tuh sama bapaknya naik taksi ke rumah emak saya bang. Saya kasih tempat tidur situ. Anak abang saya nomor 2 itu masih baru bisa ngomong. Ngelihat anak itu bang, nunjuk. Ih mayat. Si ibu yang anak itu nangis bang. Dia ponakan saya ngomong, ih mayat. Saya diem aja. Nah, percaya nggak lo sekarang? Saya kata, ini untungnya keburu. Saya bilang, udah saya nggak tidur bang, saya perang itu bang. Alhamdulillah selesai. Saya yang diserang bang. Oh, balik ya. Saya yang diserang. Serangannya tuh ke rumah saya. Itu tiap pagi tuh tawon-tawon yang kecil itu, mungkin ratusan bang jumlahnya. Cuma belum mati, cuma dia pada celentang begitu. Keleper-keleper doang. Kelepak-kelepak doang. Mak saya bilang, ini apaan? Mat, udah sapuin aja bang. Jangan dibunuh, sapuin aja. Terakhir, saya lagi nonton di ruang tamu, TV, tempat cuci piring saya, duar, meledak. Kalau kayak gitu santet bang, hati-hati. Ya kan? Saya ke belakang, rak piring gak berantakan, apa namanya aluminium buat rak piring itu kan kalau digebuk kan nyaring banget tuh. Itu di situ bunyinya jeder. Dah saya sabarin ya kan. Saya sabarin. Terakhir bambung. Bambung itu tau nggak bang, yang bambung gede yang kayak namanya bambung kebo, yang ada tanduknya. Yang kalau dipegang bunyi. Apaan sih tuh? Hitam, nggak pernah lihat ya? Anak zaman sekarang mah emang jarang lihat yang begitu. Anak zaman now gua. Itu ada di depan rumah saya bang, 2-3 biji, semua posisi celentang. Saya pungut, saya bacain salawat. Oh binatang nih? Binatang. Cuma itu binatang itu terkenal perantara untuk santet, teluh, gitu. Iya. Bambung badak namanya. Hitam, ada tanduknya. Bisa terbang dia. Oh kayak Kumbang ya. Kumbang tanduk begitu. Iya, gitu. Saya pegang, saya bacain salawat, saya kata gini. Gua nggak ngebales, ini mainan lo gue balikin. Beda dong, kalau saya dipukul, saya pukul lagi namanya ngebales. Jadi ini mainan lo gue balikin ya. Saya ludahin, saya buang. Besok-besoknya alhamdulillah nggak ada. Biasanya kalau saya gituin bang, dukunnya ambruk bang. Biasanya, ya kan. Tapi semakin kemarin nih, jadi orang ada 1-2 tahu dikit-dikit isom.
Anak panas dikit, padahal panas beneran. Saya dicari. Gue kata puyeng dah kayak gini dah. Nah, saya udah rada mendingan begitu saya pindah ke Bekasi, Bang. Nggak ada yang tahu tuh orang Bekasi, nggak ada yang tahu. Cuman orang Bekasi terkenal saya orang. Jadi waktu saya pindah ke Bekasi saya beli rumah, Bang. Orang kampung situ aja itu ibaratnya kalau habis maghrib sepi. Rumah saya kan agak ngegang satu mobil, Bang. Itu sepanjang jalan sampai rumah saya sepi. Jadi setelah saya jalan beberapa waktu, apalagi kalau bulan puasa nih, saya jam 3 lewat, jam 2, saya kan, nah laundry saya kan sama ruko sama rumah saya kan agak jauh, Bang. Saya kalau dari laundry ke rumah itu pakai sepeda. Sampai ada keriningannya, kering. Itu orang-orang kampung situ tahu, Bapak semalam lewat jam 2, jam 3, iya. Kagak ada takutnya katanya. Kemarin nih, 2022, baru ada kejadian, Bang. Sekampung saya nggak ada yang berani keluar. Cuma saya doang berani warawir, karena saya ngurusin laundry kan. Cerita sama juga tuh. Diteror tukang bubur, Bang. Waduh. Ini tahan dulu nih. Ini kejadiannya 2022 kemarin, Mas. Nah, ini tahan dulu nih. Kita mau jadi part selanjutnya nih. Jadi, ini saya kasih dikit ya, ekstranya ya. Tukang bubur ini terkenal di kampung saya karena dia perawakannya kurus, tinggi, pakai topi. Panggilannya itu bubur jangkung, Bang. Buburnya enak. Jadi kalau khasnya dia tuh ting ting ting, gerobaknya di brak, brak. Ting ting ting, brak, berarti dia. Cirinya itu. Itu sama saya akrab, Bang. Akrab sama saya. Tahan dulu, Bang. Ini kita simpen buat episode selanjutnya. Ceritanya ada 2 minggu nggak dagang. Jadi si bubur jangkung ini bapaknya juga tukang bubur. Cuma bapaknya pagi, jangkung ini sore ngeliling sampai malam, ya kan? Keliling kampung. Bapaknya ini namanya si Kumis. Langganan saya juga bubur pagi kalau dia mangkal. Ini 2 minggu nggak dagang, Bang. Pas saya di laundry nih nginep. Buset, perut gue lapar ya. Pagi, duit cuma 20.000. Gue beli rokok, sama makan gak cukup nih. Begitu saya keluar, si Kumis mangkal, Bang. Si Kumis nih, bisa diutang kalau dia kanan, ya kan? Kemana aja, Mis? Jadi rupanya 2 minggu itu, ini saya baru kemarin tuh, menuju hari anak saya. Saya pikir anak yang mana? Nggak tahu anak yang si jangkung tukang bubur, Bang. Emang dia punya hobi ngetrek. Waktu di kampung ngetrek, pulang ngetrek, dia ngebut katanya nabrak kansten trotoar. Mati di tempat. Itu setelah itu di kampung saya tuh dia muter. Op. Nanti kita bahas di part selanjutnya. Tapi gila, Bro. Om Bre, Mas Bre. Ceritanya Bang Isom nggak ada habisnya. Gila. Tapi masih kuat ya, Bang, sampai sekarang ya? Apa tuh? Masalah begituan masih kuat ya? Ya kalau masalah begituan saya mau ibaratnya. Yang bosnya nggak ada takutnya udah. Makanya teman saya itu yang si Ucul itu kan, lu kan temennya setan gitu, Bang. Wah gila. Gimana Mas Bre, Om Bre, Tante Bre, ceritanya Bang Isom. Kita lanjut ya buat next episode ya. Nanti kita tunggu Om Harsup, kita tunggu Pak Fu. Nah, biar ketemu deh Bang Isom. Gila, Bang. Ini saya tambahin dikit nih. Ya. Tuh, dia gatel mau cerita mulu. Yang tukang bubur, Bang. Jadi biar tahu nih, yang diganggu itu sebenarnya yang pertama diganggu itu saya. Karena saya dia tahu. Saya keep silent nih, biar nggak nyebar kemana-mana. Karena saya kasihan sama bapaknya, Bang, kalau sampai tahu anaknya gentayangan. Ternyata di kampung saya juga udah rame, termasuk anak saya. Bukan? Udah Bang, udah lu gatel dia mau ngomong terus. Mau cerita terus bawaannya. Iya, saya kalau yang begitu-begitu cerita seru gitu. Ntar Bang, kita tahan. Kita buat next episode. Ya, Om Bre, Mas Bre. Gila. Minum dulu Bang. Iya. Kita minum dulu Bang. Bening aja nih, kagak ada isi-isinya nih. Nggak ada warnanya. Tapi Om Bre, Tante Bre, hari ini gue disupport sama salah satu apa nih, kaos culture, Jakarta Jangan Tidur. Set,
Gila. Ini kalian mau tahu, pantengin aja di sosmednya ada Jakarta Jangan Tidur. Kalian cari aja. Itu udah ada Tokpednya juga kan ya, Burpot ya? Buprot. Nah, itu bisa kalian cek aja di sosmednya Jakarta Jangan Tidur. Nanti gua taruh di sini. Di description box. Wah, gila. Nggak berasa loh. Udah sejam loh. Mengisom loh. Oke, Mas Bre. Ini juga sedikit ya. Tuh kan sedikit lagi. Kali ada yang butuh kerjaan, nanti saya bisa rekomendasiin yang masalah jaga gudang itu, Bang. Wah, tuh, Om Bre, Tante Bre, Mas Bre. Kalau Nanti butuh kerjaan, di kolom komentar aja ya. Saya mau, Bang. Nanti saya, karena teman saya masih kerja di situ. masih nyari dia. Masih ada kerja di situ. Tuh, kalau kalian mau jadi penjaga gudang, mebel. Sama tukang bubur nanti kita bahas lagi ya, Bang. Insya Allah. Oke. Oke, Mas Bre, Tante Bre, jangan lupa subscribe, komen, ting loncengnya dihidupin untuk dapat update terbaru dari kita. Jangan lupa juga nanti misalkan Om Bre, Mas Bre punya cerita atau pengen berkontribusi menjadi narasumber, boleh langsung aja di IG kita, itu ada link untuk isi form. Ceritain aja di situ cerita kalian, nanti kita kontak. Oke, gitu aja. Ya. Om Isom. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ceritanya gila. Gokil. Nanti kita bertemu di episode selanjutnya. Insya Allah. Oke, Mas Bre. Bye.